Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Fahri Ahmad di channel yang teman-teman baru sukai atau mungkin nanti akan disukai lebih banyak lagi. Channel Fahri Ahmad. Hari ini ada motor ini, teman-teman bisa lihat. Scoopy, ini Scoopy tahun 2021. Scoopy yang terbaru dengan warna baru, tampilan baru. CC-nya masih 110. Nah, apa aja yang dikasih sama Honda buat si Scoopy yang sekarang ini. Tetap terus tonton videonya sampai selesai, kita ulas satu persatu apa aja yang ada di dalam motor ini. Stay tune. Oke, kita bahas dari mesinnya dulu. Mesinnya tidak berbeda jauh dengan yang sebelumnya, masih menggunakan mesin kapasitas 110 cc. Jadi nggak ada perubahan dari sisi mesin. Cuman perlu teman-teman ketahui, warnanya ini warna yang paling baru. Namanya Fusion Black kalau nggak salah. Black dalam bentuk doff, kemudian ditambahkan dengan aksen warna oranye. Jadi ini lebih kelihatan gagah, lebih kelihatan modern. Apalagi warna hitamnya ini dikolaborasikan dengan warna oranye itu cocok. Itu dari sisi tampilan warna, kemudian mesin. Nah sekarang sisi kedepannya dimulai dari headlamp. Headlampnya sekarang lebih besar, kelihatan sih lebih besar tuh kurang lebih mirip-mirip seperti yang dulu, hanya yang Scoopy yang sekarang ini sudah menggunakan LED. Dan ada DRL di sisi luar lampunya. Jadi kalau misalnya kita nyalakan, nyalain. Nah, teman-teman nanti bisa lihat sisi terluarnya itu adalah DRL dari si motor Scoopy-nya. Kemudian sisi atasnya, ini lampu utamanya. Kemudian lampu jauhnya ada di sisi yang paling bawah. Nah, kurang lebih seperti itu. Ditambah lagi, kanan kirinya, lampu spionnya juga sama-sama bening seperti lampu utamanya. Hanya saja lampu setnya masih menggunakan lampu bohlam warna kuning. Itu dari sisi lampu depan. Kemudian kita mundur sedikit ke belakang, ke arah stang motornya. Apa aja sebenarnya yang ada di dashboard motor ini. Yang pertama, di Scoopy yang sekarang sudah ada tombol stop and start engine. Jadi kalau misalkan seperti motor-motor matic pada umumnya saat ini, ada tombol auto off sama start yang kita bisa bilang aja start and stop engine. Jadi kalau misalkan kita nyalakan sistemnya ini, kalau kita berkendara kemudian kita berhenti di lampu merah dalam waktu yang cukup lama, maka motor ini akan mematikan mesinnya dengan sendirinya. Kemudian kita tinggal buka gas, jalan lagi. Mirip-mirip sama beberapa matic zaman sekarang. Lebihnya tidak banyak perubahan, cuman kalau yang saya lihat di sini ada di bagian dashboard. Kalau misalnya kita nyalakan lagi, nah di dashboardnya ini ada beberapa informasi yang diberikan oleh Scoopy. Yang pertama, sisi paling atas itu adalah kilometer dari 0 sampai 140 km per jam. Di atasnya, selain ada indikator mesin, kemudian on off-nya sistem start engine, kemudian ada lampu sen, ada juga lampu jauhnya, ada juga eco riding-nya. Nah, yang menarik adalah di sisi digital di bawah si speedometer. Itu selain menginformasikan jam sama isi bahan bakar yang tersedia di motor ini, ada juga konsumsi bahan bakar. Yang pertama ada berapa jauh lagi, kalau nggak salah ini ya, kurang lebih ini berapa kilometer per liter. Kemudian ada rata-rata konsumsi bahan bakar. Kalau di sini ditunjukkan 54,7 km per liter. Berarti motor ini rata-rata menghabiskan 1 liternya untuk menempuh jarak sejauh 54 kilometeran. Selain itu juga kalau misalkan di tengah ini ada tombol, dipencet, itu untuk merubah informasi yang ada di dalamnya. Kemudian ada odometer,
Motor ini sudah jalan sejauh 179 km. Kemudian ada trip. Dan itu saja informasi yang diberikannya. Selain informasi-informasi kecepatan dan indikator engine motor ini. Itu dari sisi tampilan lampu, kemudian dashboard, dan tadi kita sudah bahas tentang terkait mesin sama warna motor ini yang sekarang ini. Nah, kalau dari sisi pengereman, motor Scoopy yang ini sudah menggunakan sistem kombi brake. Jadi kalau kombi brake itu, kalau misalnya kita ngerem depan, menggunakan tuas rem yang sebelah kanan ini kan udah disc brake ya. Kalau kita gunakan rem ini, yang ngerem hanya bagian depan. Nah, kombi brake itu kalau kita menggunakan rem belakang. Yang disebut dengan kombi brake itu seperti ini. Ketika kita ngerem, pada saat kita melaju, kemudian kita ngerem, menggunakan rem belakang, itu yang ngerem bukan hanya roda belakang, tapi roda depan pun ikut ngerem. Kalau nggak salah, ya nggak tahu ya, tolong koreksi kalau misalkan saya salah di komentar. Kalau nggak salah, ketika kita ngerem pakai menggunakan rem belakang, komposisi remnya itu adalah, kalau setahu saya ya, 70 belakang, 30 depan kalau nggak salah. Kecuali kalau kita pakai dua-duanya. Itu depan belakang memang ngerem. Tapi kalau misalnya kita pakai rem yang belakang aja, bukan hanya rem belakang yang ngerem, tapi rem depan juga ikut ngerem. Tapi kalau kita menggunakan rem yang sebelah kanan atau rem depan, hanya rem depan yang ngerem. Itu sistem kombi brake yang ada di Scoopy ini. Plus, kalau misalkan kita dalam posisi menanjak, kemudian kita berhenti, ada kalau di mobil itu kan rem tangan. Nah, di sini juga ada rem yang belakang ini, ada ya bisa dibilang kayak rem tangannya motor, tinggal tarik, tinggal kita ngerem pakai rem belakang, kemudian kunci dengan penguncinya. Sehingga motor ini ngerem. Jadi pada saat kita berhenti di tanjakan, butuh momen untuk melaju, biar kita si motornya tidak mundur, gunakan rem tangan ini, buka gas pelan-pelan, dirasa kalau kita merasakan sudah ada tenaga untuk maju, pencet rem belakangnya, nanti dia akan membuka sendiri. Baru mulai dilepaskan remnya pelan-pelan. Insya Allah motornya nggak akan mundur. Itu salah satu safety pengereman yang diberikan oleh Scoopy. Nah, selain sistem pengereman, kalau Scoopy ini boleh saya bilang ini Scoopy bukan tipe yang paling tinggi. Karena kalau Scoopy yang paling tinggi itu katanya kuncinya sudah menggunakan kunci keyless. Kalau ini masih menggunakan kunci yang biasa, hanya sudah diberikan seperti remote ya. Di sini ada set, unset, sama answer back. Jadi kalau misalnya kita pencet, kalau kita lupa nyimpen motornya di mana, tinggal panggil aja motornya. Oi, manggil dia, nyaut dia. Tuh kegunaan dari si remote control ini. Bukan remote control ya remote motornya lah. Nah, di sini selain kunci dan lain-lainnya tadi, kita perlu lihat juga. Teman-teman boleh lihat ada beberapa kompartemen yang diberikan oleh motor Scoopy ini. Yang pertama yang paling kelihatan adalah di bawah kunci kontak. Di sini ada lubang atau kompartemen yang cukup dalam. Bisa kita menyimpan minuman seperti botol aqua atau uang receh atau apapun, dompet pun bisa masuk ke sini. Nah, sisi sebelah kirinya itu ada kompartemen yang ditutup. Kalau di sini karena warnanya dikombinasikan dengan warna oranye, sehingga penutupnya warna oranye. Ini bisa kita buka. Ketika dibuka sebenarnya di dalamnya ada power outlet. Yang menariknya power outletnya ini tidak seperti Frigo yang saya. Kalau Frigo saya itu power outletnya masih harus menggunakan konektor lagi untuk bisa ngecas HP. Kalau ini sudah nggak perlu konektor karena power outletnya sudah menggunakan USB slot. Jadi tinggal colokin aja kabel chargernya. Kemudian HP bisa sambil ngecas. Hanya kalau HP-nya dirasa lebih besar ya, ukuran mungkin HP smartphone sekarang ini kan udah mulai besar ya. Jadi kalau misalnya sambil ngecas ya ini nggak bisa ditutup karena HP-nya terlalu besar. Atau bisa aja hanya kabelnya keluar dan lain sebagainya. Itu dari kompartemen kanan dan kirinya. Nah, di tengah-tengahnya ini ada juga gantungan. Scoopy juga memberikan gantungan kalau misalnya kita menggantung barang di dek depan. Bagusnya kalau misalnya kita tidak pakai gantungan ini, kita bisa lipat.
sehingga tidak tidak nongol, bukan tidak nongol ya, tidak menonjol atau keluar. Kalau biasanya kan di motor dulu itu gantungannya keluar gitu. Kalau ini bisa dilipat kalau nggak dipakai, dan ada penguncinya, jadi tidak perlu khawatir kalau gantungannya lepas, barang yang digantungnya lepas. Tuh, jadi bisa digantung di sini, tinggal masukin. Kalau nggak dipakai ya tinggal tutup aja. Itu kompartemen depan. Nah, bagaimana dengan bagasinya? Kalau bagasinya kita bisa buka dengan menggunakan kunci kontak, ubah posisinya ke arah, di sini ada apa ya, di sini tuh ada tulisan seat. Jadi sebelum kita masuk ke ignition, di situ ada, putar aja kuncinya ke tulisan seat. Nah, lalu di sebelahnya ada tombol yang bertuliskan tulisan seat atau jok. Ini kita tinggal pencet, lalu joknya kebuka. Nah, ini dia bagasi dari motor Scoopy. Karena tangki pengisian bahan bakarnya ada di bawah jok, sehingga beda dengan Frigo yang pengisian bahan bakarnya di depan, sehingga semua yang ada di bawah joknya adalah bagasi. Kalau Scoopy ini bisa dibilang seperempatnya adalah tangki, sisanya baru bagasi. Bagasinya sih tidak terlalu luas sampai ke belakang, cuma cukup dalam. Bisa menyimpan tas kecil, jas hujan, sendal jepit, dan lain sebagainya. Tapi mungkin kalau untuk helm tidak begitu masuk ya. Nah, yang terbaru mungkin ya, tolong koreksi lagi kalau misalkan saya keliru. Yang terbaru dari Scoopy ini adalah tangki bahan bakarnya. Seingat saya dulu itu tangki bahannya sekitar 3 literan. Kalau sekarang kalau nggak salah itu sudah 4,2 literan. Jadi lebih banyak bahan bakar yang bisa diterima oleh si motor Scoopy ini. Nah, itu beberapa fitur yang Scoopy berikan kepada yang Honda berikan kepada Scoopy. Ada lagi beberapa fitur lainnya. Apa aja fitur-fitur tersebut? Tetap terus tonton videonya sampai selesai. Oke, ada yang kelewat sedikit yang belum saya kasih tahu ke teman-teman semua. Salah satu hal yang paling seru di motor ini bagi saya pribadi adalah si remote yang tadi. Kalau misalkan kita kunci, nah di remote-nya ini selain ada answer back yang kayak gini, ada juga tombol set sama unset. Jadi kalau misalkan mirip-mirip kayak di kunci mobil lah. Kalau misalkan kita pencet yang set, ini bisa dibilang kayak motornya ngunci. Jadi kalau misalkan, saya katakanlah kita simpan kuncinya, terus tiba-tiba ada orang yang mau ngambil atau mau megang atau duduk, sekedar iseng duduk di atas motor, maka motornya akan nggak bunyi ya. Harusnya tadi bunyi dong. Oh gitu tuh, harus gitu bunyi. Jadi bunyi alarm, kayak alarm. Jadi kalau mau matiinnya lagi tinggal pencet aja yang unset. Jadi kalau misalnya kita udah set, mau pakai motornya, jangan lupa di unset. Nah, itu tandanya udah di unset. Kalau ada bunyi bip bip 2 kali, kalau bip sekali itu set, bip 2 kali itu di unset. Jadi kalau misalnya udah di unset ya baru kita bisa pakai motornya. Begitu. Itu salah satu fitur bolehlah dipakai di motor-motor biar nggak mudah dicuri sama orang lain. Jadi ada warningnya dulu. Oke, lanjut dari itu kita pindah ke tampilan bagian belakang. Ya sebenarnya tampilan belakangnya tidak terlalu beda jauh. Mungkin lampunya aja lebih membulat ya. Lampu sennya mirip-mirip seperti lampu yang di depan, warna bening dengan bohlam warna kuning. Kemudian lampu stopnya itu mirip kayak lampu depan, ada DRL di sebelah di sisi luarnya. Hanya saja kalau saya lihat tadi pada saat dinyalain, lampu remnya masih menggunakan lampu bohlam. Itu mungkin dari segi Scoopy yang ditawarkan oleh Honda saat ini. Nah dari segi tampilan bodi, lebih kelihatan gemuk dari sisi belakangnya kelihatannya. Lebih mirip ke arah pesaingnya mungkin Vespa, Yamaha Vino dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kita lihat ke Yamaha Vino, dia memang mengusung tema klasik sehingga dashboardnya juga lebih kelihatan klasik dengan speedometer yang persis bulat 100%. Kemudian ditambah indikator bulat lagi, bentuknya bulat, itu untuk bensin. Tapi kalau ini lebih ke arah modern sih tampilannya. Jadi antara motor klasik
stylenya klasik dengan motor modern digabung menjadi satu. Kalau dari segi teknologi, kemudian fitur-fitur yang diberikan Honda ke Scoopy ini sama tampilan bodi kurang lebih seperti itu. Nah, gimana sih sebenarnya rasa dari motor ini ketika dibawa jalan? Sekarang kita cobain aja motor ini, kita bawa jalan keliling-keliling sekitaran sini. Rasanya seperti apa sih? Apakah lebih enak dari Scoopy yang dulu atau sama aja? Kita coba keliling-keliling. Tetap terus tonton videonya sampai selesai. Oke, dari pas tadi dicobain motor ini jalan, concern pertama saya itu pada saat melihat motor ini sebenarnya ban. Bannya jauh lebih tebal daripada yang sebelumnya. Ini perasaan saya, tapi kalau misalkan teman-teman merasa ini sama aja ukuran bannya, mungkin perasaan saya lebih tebal dari Scoopy yang sebelumnya. Ini yang menjadi concern saya pertama kali. Rasanya apakah jadi lebih empuk atau enggak? Nah, ternyata yang saya rasakan, saya akui, dengan tebal ban seperti ini, motor tuh lebih kerasannya lebih stabil. Yang pertama itu. Yang kedua, ya lebih empuk. Jadi meskipun jalanan tidak terlalu bagus dan tidak terlalu rata, motor ini masih nyaman untuk dibawa. Berat sih tidak ya, karena ternyata yang saya rasakan, kalau nggak salah sih di bawah 100 kilo ini beratnya. Apalagi kalau yang sudah menggunakan keyless. Karena Scoopy tipe paling tinggi itu udah menggunakan keyless dan bobotnya katanya lebih ringan, klaim dari Hondanya. Well, overall, mungkin karena motor ini juga masih produksi terbaru, keluaran tahun 2021 atau baru-baru ini, jadi motornya masih enak dipakai. Dan dari sisi posisi riding, tidak terlalu capek, tidak terlalu pegel. Dan yang paling enak itu joknya sih sekarang mah. Biasanya Honda itu kalau bikin jok tuh selalu licin. Kalau tadi saya cobain sih tidak selicin yang biasanya Honda berikan. Tenaga sih tidak ada terlalu berubah banyak ya. Kalau misalkan sebelumnya saya pernah mencoba Scoopy, mirip-mirip. Tidak terlalu banyak ubahan dari segi tenaga. Hanya mungkin ya dari segi kenyamanan ya lebih nyaman, lebih enak dikendalikan, lebih enak untuk dibawanya, dan lebih lebih empuk sih kalau dipakainya, apalagi kalau jalanannya kerasa nggak enakan, itu lebih enak. Nah, hanya aja kekurangannya dari segi tampilan ya. Kalau memang motor ini mengusung si style klasik, dari sisi dashboard itu tidak kelihatan klasik sebenarnya. Kalau saya sih ngerasanya ini kayak perpaduan antara Vino dengan Vespa. Jadi kalau Vino lebih pure murni klasik arahnya, karena sampai ke dashboardnya juga dibikin klasik. Kemudian kalau Vespa memang kurang lebih mirip seperti ini dashboardnya. Ada kilometer per jam, kemudian di bawahnya ada digital, itu menampilkan informasi tentang bensin, odometer, trip, dan lain sebagainya. Well, untuk motor Scoopy dengan cc 110 dengan teknologi seperti ini, ya saya pribadi dengan harga kisaran 19-20 juta, saya rasa ini masih harga yang cukup tinggi ya untuk cc motor seperti ini. Nah, sekarang kalau misalkan dengan harga 20 juta tambahin sekitar 1 juta apa 2 juta, beli Yamaha Frigo dengan cc yang lebih besar 125, dan itu pun Frigo dengan tipe yang tertinggi, sudah menggunakan keyless. Jadi hanya selisih sekian juta, selisihnya tidak terlalu banyak, tapi sudah bisa dapat motor matic yang kuncinya sudah keyless, mesinnya sudah lebih besar dan lebih bertenaga. Bagasinya lebih luas daripada yang ini. Ya itu karena saya pakai Frigo sebenarnya kan. Jadi kalau saya bandingkan dengan harga, masih lebih worth it beli yang Frigo. Tapi kalau misalkan teman-teman suka dengan bodinya, dengan tampilannya,
Ya, memang dengan warna ini masih lebih bagus ini daripada yang Frigo, dengan stripping warna oranye dipadukan dengan dasar bodinya warna hitam dop. Ya, saya rasa tampilannya lebih oke. Kurang lebih itu sih ulasan tentang motor Honda Scoopy ini. Sekali lagi, itu semua reviewnya, semua ulasannya berkaitan dengan saya pribadi ya, tidak ada campur tangan orang lain, tapi ini kesan saya pribadi terhadap motor ini. Itu aja mungkin ulasan tentang motor ini. Bagi teman-teman yang sudah nonton video-video kami dari awal, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang baru subscribe, selamat bergabung di channel kami. Semoga channel kami lebih bermanfaat, kedepannya lebih banyak informasi yang bisa diberikan oleh kami. Jangan lupa komen, like, share, subscribe, sama nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terus tonton channel kami, dukung support terus channel kami, jangan kemana-mana lagi. Sampai ketemu di video-video kami berikutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata My Proy, Espirente mamacita.